Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Ukiran di telapak tangan. Shalom saudaraku. Melukis di atas kanvas menggunakan cat air tentu sudah biasa. Seorang seniman dari Spanyol bernama David Chata menggunakan telapaknya sebagai kanvas. Lebih menarik lagi, David Chata juga tidak menggunakan cat air atau kuas. Ia malah menggunakan benang dan jarum lalu menjahit di tangannya. Dengan jarum dan benang, David menyulam potret orang-orang terdekatnya di telapak tangannya. Dia berkata, "Wajah mereka telah terpatri dalam hidup saya. Mereka adalah keluarga, teman, pasangan, dan guru. Aku tidak membuat potret orang lain. Aku hanya membuat potret untuk orang-orang di sekitarku." Untuk membuat karya seperti ini, David Chata hanya membutuhkan waktu selama 4 jam, lalu 6 minggu untuk menyembuhkan luka di telapaknya. Melukis di telapak tangan bukanlah hal aneh yang pernah dilakukan oleh David Chata. Ketika belajar untuk mendapatkan gelar Master of Conceptual Photography di Escuela de Fotografía Centro de Imagen di Madrid, ia menggunakan tubuhnya juga sebagai kanvas. Saudara, pernahkah saudara merasa sendiri dan dibiarkan oleh Tuhan? Hari ini saya mau mengatakan, jangan bersedih, saudara tidak sendirian. Ada banyak orang yang juga pernah merasa sendiri, seolah-olah dibiarkan oleh Tuhan. Dicatat di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-14. Sion berkata, "Yahweh telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku." Pada masa-masa pembuangan, bangsa Israel mengalami masa-masa yang memilukan. Mereka merasa bahwa Yahweh telah melupakan dan meninggalkan mereka. Akibat pemberontakan mereka, Yahweh memang telah mengizinkan mereka dan membawa mereka ke pembuangan 70 tahun lamanya. Ini adalah cara Tuhan untuk mendidik bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, yang berulang kali telah mendukakan hati Tuhan dengan menyembah kepada ilah-ilah asing. Tetapi benarkah Yahweh melupakan dan meninggalkan mereka? Apakah Tuhan tidak pilu mendengar rintihan kesakitan mereka? Tetapi Tuhan menjawab, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Dalam terjemahan FAYH yang lebih mendekati bahasa aslinya, ayat yang ke-16 mengatakan, "Lihatlah, aku telah mengukirkan namamu di telapak tanganku dan di depan mataku selalu tampak reruntuhan tembok Yerusalem." Ya, Yahweh mengukir setiap nama orang-orang yang Dia kasihi di telapak tangannya. Jadi seberapapun kerasnya penderitaan bangsa Israel, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka selalu ada di dalam hati Tuhan. Tuhan selalu mengingat mereka karena mereka terukir di telapak tangannya.
Melukis dan mengukir adalah dua karya seni yang berbeda. Melukis adalah membuat gambar dengan mengoleskan cat minyak pada kanvas. Sedangkan mengukir adalah menggores, menoreh, memahat material kayu yang biasa digunakan. Dengan kata lain, melukai kayu dengan pahat dan palu untuk membentuk karya yang indah. Seandainya saja kayu-kayu yang diukir itu bisa bersuara, maka mereka akan berteriak karena mereka harus tersakiti untuk membuat sebuah mahakarya. Saudara, bukankah itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk manusia, untuk menciptakan karya yang indah, yaitu ciptaan yang baru di dalam Tuhan? Ada rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa saat nama kita diukir di telapak tangan Tuhan. Bukankah ada 3 paku yang dipakai untuk memakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib? 2 dari 3 paku itu untuk memaku tangan kanan dan tangan kiri Tuhan Yesus. Pada saat peristiwa itu terjadi, saya percaya itu bukan sekedar peristiwa untuk menggantungkan Tuhan Yesus di kayu salib, tetapi itulah momen di mana semua nama orang-orang yang ditebus Tuhan Yesus dari semua dosa terukir dengan indah di telapak tangannya. Saudara, saat menghadapi situasi yang sulit dan ketika doa-doa kita sepertinya tidak menghasilkan jawaban, seringkali kita merasa bahwa Tuhan telah melupakan dan meninggalkan kita. Namun hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan selalu mengingat kita. Bahkan Dia mengukir nama kita di telapak tangannya. Lihat bagaimana Tuhan memandang hidup kita. Kita sangat berharga di matanya. Dia tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri di dalam setiap penderitaan atau masalah yang sedang kita hadapi. Asalkan sikap hati kita senantiasa terarah kepadanya. Bagaimana mungkin Tuhan melupakan kita, anak-anaknya yang ditebus dengan rasa sakit yang luar biasa, bahkan dengan nyawanya sendiri? Sebagaimana seorang ibu yang dengan rasa sakit luar biasa bahkan mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya, tidak akan mungkin melupakan anaknya. Demikianlah Tuhan tidak akan meninggalkan dan melupakan kita. Saat ini, apapun pergumulan dan masalah saudara, percayalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Tangannya penuh dengan nama saya dan nama saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ikuti setiap proses yang Tuhan Yesus izinkan terjadi dalam hidup kita dan nantikanlah semua indah pada waktunya. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau tidak pernah melupakan kami. Bahkan Engkau menorehkan nama kami di telapak tangan-Mu. Engkau selalu mengingat kami. Karena itu Tuhan, ampuni kalau selama ini kami berpikir Tuhan tidak pernah mengingat kami, Tuhan melupakan kami, Tuhan tidak sayang kami. Ampuni kami Tuhan. Itu pemikiran kami yang bodoh. Hari ini Tuhan mengingatkan kami, Engkau sangat mengasihi kami. Kami sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan merelakan hidup-Mu, menebus kami dari segala dosa kami, agar hidup kami diselamatkan dari kematian kekal. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu yang besar dalam hidup kami. Hidup kami aman di dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karya seni terindah di dunia ini adalah
ukiran hidup kita di telapak tangan Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus mengasihi kita.